terpercaya. Halo, selamat pagi saudara, apa kabar Anda di awal pekan ini? Senang sekali kami kembali lagi hadir menyapa Anda dalam Sapa Sulsel. Di hari ini, seperti biasa di Sapa Sulsel, selalu saja kami sajikan perbincangan yang inspiratif yang membuat Anda mungkin terinspirasi dengan kisah-kisah orang-orang yang memiliki jiwa-jiwa inovatif tentunya ya. Di hari ini awal pekan mudah-mudahan Anda telah menyiapkan berbagai tenaga, semangat, pikiran untuk menghadapi aktivitas satu pekan ke depan. Saya dari sini mendoakan semua aktivitas Anda semoga berjalan lancar dan berakhir dengan sukses. Kali ini perbincangan kita tentunya tidak jauh dengan kisah-kisah inspiratif. Tahukah Anda bahwa orang-orang Makassar atau Sulsel secara umumnya adalah orang-orang yang inovatif. Mereka tidak hanya mencari pekerjaan, bahkan ada di antara mereka yang menciptakan lapangan kerja untuk orang lain. Kali ini yang berkaitan dengan dunia keperawatan. Ada seorang atau beberapa orang anak muda yang kemudian menciptakan perawat.id, di mana mereka menyiapkan jasa perawat. Jadi jika Anda mungkin memiliki orang tua yang tidak memiliki saudara misalnya di Makassar yang sedang menjalani perawatan, Anda bisa memesan jasa perawat untuk merawat orang tua Anda yang sedang sakit. Nah, itu salah satu tugasnya. Apalagi tugas yang lainnya. Lalu mengapa bisa ada ide untuk membentuk perawat.id? Langsung saja kita hadirkan founder atau pendiri dari perawat.id, ada Faisal Jabir. Selamat pagi Faisal. Selamat pagi Pak Hendra. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Terima kasih ya sudah hadir di Kompas TV. Kasih, Kemudian salah satu perawatnya yang tergabung dalam perawat.id ini telah hadir juga di sini, ada Abdul Fattah. Selamat pagi Abdul Fattah. Selamat pagi Pak. Apa kabar? Kabarnya alhamdulillah baik. Iya, terakhir ngerawat di mana ini? Kemarin terakhir di Maros. Di Maros? Iya. Ya, oke. Baik, itu hanya sekedar pengantar. Kita langsungkan perbincangan inti kita di hari ini ya. Perawat.id, Anda kemudian membuat sebuah ini jasa untuk yang ingin menggunakan jasa perawat melalui aplikasi website dan juga aplikasi mobile. Nah, bisa dijelaskan terlebih dahulu apa ini perawat.id? Jadi aplikasi perawat.id ini adalah aplikasi pemesanan jasa perawat. Jadi dia konsepnya pasien ataupun masyarakat yang membutuhkan jasa perawat ini bisa didatangi oleh perawat ke rumahnya. Jadi semacam home care lah seperti itu. Oke. Jadi misalnya melalui aplikasi mobile itu pasien bisa memesan atau pasien pasca rumah sakit bisa memesan layanan perawat. Contoh untuk layanan perawatan luka diabetes. Itu kan kalau luka diabetes otomatis lukanya agak berat ya. Nah itu harus dirawat intensif itu. Itu terkadang mereka kalau harus lama antri itu bagi si pasien sendiri kurang nyaman. Merasa nyaman begitu ya. Nah dengan aplikasi perawat.id, perawat datang ke rumah pasien untuk merawat. Kemudian untuk pasca rumah sakit juga termasuk perawatan pasien stroke. Sama seperti yang luka diabetes tadi, si perawatnya ini datang ke rumah pasien. Kemudian untuk pendamping lansia, misalnya anaknya sibuk di kantor pagi sampai sore, terus orang tuanya mungkin mau minum obat, ada obat yang rutin harus diminum atau mau kontrol, tidak ada yang bisa menemani, perawat ini bisa datang ke rumah. Jadi keberadaan perawat di sini sangat penting begitu ya. Betul. Kita ketahui bahwa kita selalu berinteraksi dengan perawat hanya di rumah sakit dan di puskesmas misalnya. Nah, ternyata teman-teman ini menyediakan layanan di mana Anda bisa memesan secara pribadi begitu ya jasa perawat yang ingin Anda gunakan. Ide ini muncul itu seperti apa ceritanya? Kemudian bisa terpikirkan membuat jasa perawat.id ini. Jadi awalnya itu di 2016 waktu saya sekolah di Jakarta. Kemudian di sana kan startup aplikasi itu sudah membooming di sana. Akhirnya di sana mulai terbuka, wah ternyata sekarang eranya seperti ini. Eranya digital. Akhirnya tercetus waktu itu ada keluarga yang stroke juga, anaknya sibuk, ada yang di Ambon, ada yang di luar kota, tidak ada yang bisa temani. Akhirnya saya pikir kenapa tidak ada aplikasi atau kenapa perawat tidak datang ke rumah saja misalnya. Selain biaya yang harus dikeluarkan kalau misalnya terlalu lama misalnya kan, di rumah dia merasa nyaman. Mungkin kalau di rumah dia bisa duduk atau gimana posisinya kan, itu pasien merasa nyaman. Kemudian di 2017 mulai kita coba bikin. Akhirnya
karena banyak kesibukan juga belum fix waktu itu, akhirnya di 2018 baru kita fixkan. Nah, kami mulai perkenalkan Perawat.id, tapi khususnya ke perawat dulu. Jadi kami fokus di rekrut perawat. Setelah rekrut perawat, kami mulai perkenalkan pelan-pelan di masyarakat. Oke, baik. Menarik sekali begitu ya, karena berlatar belakang kita mungkin tidak bisa menerima jasa yang terlalu maksimal dari perawat ketika kita sedang sakit. Dengan adanya jasa perawat di perawat.id ini, dia bisa bekerja bahkan di rumah kita begitu ya. Bahkan kita tidak perlu mungkin masuk rumah sakit, walaupun memang sudah ada resep dokter mungkin yang sudah diberikan. Perawat ini bertugas kemudian untuk merawat orang yang sedang sakit ini begitu. Ada 3 konsepnya tadi, di mana merawat orang yang menderita diabetes, kemudian stroke dan juga lansia. Dan satu lagi pendamping rawat inap. Pendamping rawat Jadi inap. kalau misalnya ada yang masuk rawat inap, kemudian keluarganya mungkin lagi di daerah kah, atau tidak ada keluarga yang bisa temani, atau mungkin biasa kadang kita sibuk beberapa jam, tidak bisa menemani rawat inap. Nah, kita bisa pesan perawat, dia pengganti keluarga. Ini yang posisinya penting sekali gitu ya. Kalau misalnya ada keluarga kita yang sedang sakit dan ternyata belum ada keluarga lain yang tiba di sana, kita bisa memesan perawat yang bisa menemani pasien di situ ya, dan mengurusnya begitu ya. Lebih bagusnya lagi karena perawat ini sudah ngerti istilah-istilah medis dan baik, menarik sekali. Nah, salah satu perawat yang tergabung dalam perawat.id adalah Abdul Fattah. Abdul Fattah, bagaimana kemudian memutuskan untuk tergabung dalam perawat.id ini, dan bagaimana kesannya setelah bergabung? Bagaimana ya? Waktu pertama tuh masih penasaran apa sih itu perawat.id, kenapa langsung ada kayak begitu. Terus ada teman yang cerita katanya habis masuk di sini katanya sudah dapat informasi tentang perawat.id itu kayak bagaimana. Ternyata itu dia lebih banyak ke terjun langsung ke pasien. Bagaimana peduli terhadap pasien itu lebih banyak dibandingkan kalau kerja kayak di rumah sakit itu beda sekali. Kalau kita di perawat.id itu bagaimana ya? Kita langsung ke pasien, pasiennya lebih fokus pada satu perawat ke satu pasien begitu. Jadi lebih care-nya itu, pedulinya itu lebih tinggi seperti itu. Jadi saya itu masuk di sini juga saya lihat kemarin juga ke waktu perawat.id turun ke lokasi bencana juga. Jadi perawat.id itu bukan cuma untuk layanan pesanan perawat saja kayak begitu, tapi dia lebih peduli memang terhadap masyarakat seperti itu. Itu membuat saya untuk tertarik masuk ke perawat.id. Sejak kapan mulai masuk? Setelah aktif di 2018, Anda masuk di tahun berapa? 2018. 18 juga ya, berarti awal-awal ya? Iya. Perawat senior nih kayaknya. Ini kan ada waktu perekrutan itu ada 3 kali kalau tidak salah. Tapi saya masuk yang keduanya. Baik. Waktu itu, ya. Lalu, apakah teman-teman dari Perawat.id memberikan bekal kepada perawat-perawat yang tergabung di dalam Perawat.id ini? Kemudian, sampai sejauh ini, sudah berapa perawat yang tergabung dalam Perawat.id? Ini akan kita bahas di segmen berikutnya, sambil saya instruksikan nih, untuk pemirsa yang mungkin sedang menyaksikan acara ini, supaya lebih mendalami Perawat.id ini, Anda mencoba mungkin menginstal ya, Perawat.id sekarang, nanti langsung akan dipraktekkan begitu ya, di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Di luar dari pikiran kita begitu ya, ternyata ada jasa perawat yang bisa kita pesan secara pribadi, mengurus kita di rumah atau dimanapun jika kita ingin membutuhkan jasa perawat ini. Anda mungkin sudah mendownload aplikasi perawat.id. Kita coba praktekkan menu apa saja yang ada di aplikasi. Ini bisa diperlihatkan aplikasinya, kita sudah membuka aplikasinya, begini tampilannya begitu ya. Tampilan dari perawat.id ini. Bisa dijelaskan ini menunya apa saja? Ini aplikasi khusus untuk pasien. Jadi sebenarnya kita ada 2 aplikasi. Satu untuk pasien dan satu untuk khusus perawatnya. Nah, untuk pasien ini mereka bisa memesan misalnya begini ya. Perawatan luka atau layanan pendamping lansia, perawatan stroke, kemudian pendamping rawat inap, dan terakhir kami tambahkan layanan itu pesan dari klinik terdekat. Misalnya tidak ada yang aktif, bisa lewat klinik. Jadi bisa kerjasama dengan klinik dan rumah sakit ke depannya. Contoh misalnya kalau untuk yang pendamping lansia misalnya, kita coba. Nah, di sini di pendamping lansia, ini sudah ada biayanya. Kemudian kita lanjutkan. Posisinya sebagai saya pasien, saya tinggal ketikkan jalannya, saya tinggal di mana.
Kemudian saya isi tanggal berapa saya mau didatangi atau jam berapa saya mau dikunjungi. Lengkap ya. Nah, setelah itu kita lanjutkan. Oke, kemudian pesannya mungkin apa pesannya? Misalnya khusus ya? pesan khususnya. Nah, setelah itu nanti di sisi di sisi mitra atau di sisi perawatnya Perawat, sendiri, ya. Ada aplikasi tersendiri dia ya? punya aplikasi tersendiri. Nah, nanti dia bisa kelihatan ada notifikasi bahwa betul ada pemesan dari pasien Muncul di di sana alamatnya gitu ya? segini, apakah dia mau ambil atau tidak. Nah, di sisi perawat sendiri dia ada saldonya, dia bisa lihat saldonya, dia bisa cairkan. Kemudian ada profilnya, kemudian ada riwayat transaksi. Oh, selama ini sudah berapa transaksi atau layanan dia sudah layani. Itu menjadi recordnya kami untuk evaluasi, dan termasuk ada rating juga sih dari sisi pasien untuk menambah pelayanan ke depannya lebih bagus lagi. Baik. Jadi secara umum, saudara, kita lihat bahwa perawat.id ini sistem kerjanya tidak hampir hampir sama dengan sistem kerja ojek online yang saat ini, begitu ya. Jadi kita bisa memesan perawat ini melalui perawat.id, dan dia akan ketika kita memesan akan nyangkut di perawat terdekat dari rumah kita, gitu ya. Radius terdekat wilayah pasien berada. Oke, menarik. Cukup. Kemudian kita ingin mengetahui saat ini perawat yang tergabung dalam perawat.id ada berapa orang? Kalau yang register melalui aplikasi sendiri itu ada sekitar 184 perawat. 184. Kalau itu yang tersebar dari daerah mana? 60 kota di Indonesia. Cuman yang terverifikasi, jadi kami harus verifikasi juga. Karena mereka harus punya kompetensi sendiri. Contoh misalnya kalau perawatan luka, perawatnya harus punya sertifikat kompetensi luka. Nah, kalau misalnya dia tidak punya kompetensi seperti itu, misalnya dia cuma bisa mendampingi lansia atau sebagai pendamping rawat inap saja. Karena ini juga menyangkut nama dari perawat.id, begitu ya. Ketika perawatnya tidak memiliki kompetensi yang sesuai dengan di bidangnya, ya tentunya akan berdampak kepada perawat.id. Luar biasa. Nah, Fata sendiri, sejauh ini kamu udah pernah ditugaskan di bagian mana? Kalau kebanyakan sih kalau saya di kayak periksa kesehatannya, kayak check up gitu, dia periksa kolesterol, tensi kayak begitu saja. Kalau kalau kayak perawatan luka dan ini belum ada sih. Paling pas ya struknya, latihan geraknya gimana supaya nggak kaku begitu. Terus gimana latihan jalannya, seperti itu. Ilmu-ilmu seperti itu ya, pengetahuan-pengetahuan seperti itu. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah, Fata, apakah saat ini tidak memiliki aktivitas atau memiliki aktivitas lain sebagai pekerja di rumah sakit, di puskesmas misalnya? Kalau saya sendiri, saya kerja juga di sini, kebetulan di Jalan Air Tasning, di klinik. Lalu apakah tergabung dalam perawat.id ini tidak mengganggu aktivitas Anda sebagai seorang perawat di klinik itu? Sangat tidak mengganggu. Seperti itu. Karena kan ini perawat.id tergantung dari perawatnya sendiri. Apakah ini seperti dengan sistem ojek online yang ketika kita sudah siap untuk ini kita aktifkan aplikasi kita? Betul sekali. Luar biasa ya. Jadi kita sambil kerja, mau misalkan selesai kerja baru diaktifkan, bisa seperti itu. Jadi sangat tidak mengganggu seperti itu. Menarik sekali begitu ya. Wah, luar biasa nih Pak Faisal nih ya. Anda sendiri di tim ada berapa orang? Kalau yang tim intinya itu ada 3. Ada 3 orang ya? Termasuk yang menyiapkan aplikasi ini ya, sistemnya yang luar biasa, yang sudah cukup ini ya, mumpuni ya, semuanya ada di sana. Masih proses. Artinya kita masih tetap. Nah, sekarang menarik mungkin melihat atau menanyakan berapa tarif untuk bisa mendapatkan jasa perawat dari perawat.id ini. Namun sebelum ke sana, kita lihat dulu beberapa cuplikan foto berikut ini yang berkaitan dengan perawat.id. Nanti kita akan tanyain berapa tarifnya, apakah dihitung per jam atau per hari ini ya. Ini dia. Ini apa nih? Ada proses MOU di Pamekasan, Madura. Disaksikan sama Wakil Bupati Pamekasan. Artinya di sana sudah ada perawat.id? Sudah ada perawat.id. Nah, ini tampilan dari Anda ketika sudah memiliki aplikasi perawat.id. Next. Ini adalah? Ini layanan dari perawat.id. Untuk pasien ini ya? Untuk pasien, betul. Next. Next. Kita ketahui bahwa perawat memang memiliki tugas dan peran yang begitu vital begitu ya terhadap pasien. Nah, ini dia cara mudah pesan jasa perawat, profesional dan terpercaya. Kalian juga udah turun ke lokasi-lokasi yang membutuhkan bantuan begitu ya? Betul. Di mana saja? Ini yang
kemarin banjir di Maros, Goa juga termasuk, dan yang paling ini di Palu. Waktu kemarin itu likuifaksi, gempa dan likuifaksi, itu hari kedua. Pas itu belum ada sinyal dan listrik BBM lewat darat. Kami lewat darat itu. Ini ya, ternyata teman-teman di perawat.id juga memiliki program sosial memberikan bantuan. Ini masih MOU? MOU. Di mana ini? Di Pamekasan. Pamekasan. Ini dia teman-teman dari perawat.id yang ternyata tidak hanya bekerja di daerah Sulsel saja. Mereka sudah tersebar di daerah lain, bahkan sampai di Pamekasan. Ini di mana? Ini di UIN. UIN. Ya, kerjasama. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang mau magang atau intensif, mereka bisa, jadi kita bisa sharing knowledge juga. Saat ini untuk di Indonesia tadi sudah disebutkan, tapi sebelumnya ini apa nih? Apa mereka? Yang tadi itu ada waktu launching mall. Nah, kebetulan kita ada stand di situ berikan perawatan gratis. Kali ini proses rekrutmen kemarin. Proses rekrutmen kemarin perawat, ya? Ternyata banyak sekali yang berminat. Alhamdulillah, cukup, dan bukan cukup, sangat banyak. Ditekankan lagi, sekarang perawat yang tergabung ada berapa? Kalau sekarang itu kurang lebih 200 perawat yang tergabung. Baik. Jadi ini mungkin bagi Anda yang sudah selesai sekolah perawat namun belum mendapatkan mungkin pekerjaan, ternyata bisa masuk di jasa perawat.id ini. Anda bisa mengaktifkan sendiri kapan Anda mau bekerja, begitu ya. Nah, untuk proses perawat yang ingin tergabung dalam perawat.id bagaimana caranya, Pak Faisal? Jadi untuk prosesnya itu silakan download aplikasinya. Setelah download mereka harus register. Setelah register itu masuk ke database-nya kami. Nah, setelah terkumpul beberapa banyak, kami lakukan sesi verifikasi sekaligus training aplikasi. Training lewat aplikasi ya? Lewat aplikasi, dan kami kumpulkan dan beberapa ada rule-rule atau ada mungkin SOP yang harus kami jelaskan. Yang berkaitan dengan penggunaan aplikasi. Ada pertemuan tatap muka atau lewat offline. Aplikasi aja? Jadi ada dua, kita tetap offline dan online. Yang offline ini betul-betul karena harus diseleksi apakah betul dia punya kompetensi atau tidak, seperti itu, dan lihat ada berkasnya. Salah satu hal yang membuat perawat tertarik untuk bisa bergabung adalah melihat bagaimana pemasukan yang bisa didapatkan. Nanti kita bahas itu, berapa tarif yang akan dikeluarkan oleh pasien ketika ingin memesan jasa perawat di perawat.id, berapa pula fee yang bisa didapatkan oleh perawat ketika tergabung dalam perawat.id. Kita bahas setelah jeda, tetap di Sapa Sulsel. Anda memiliki keluarga yang sedang sakit, pesan jasa perawat di perawat.id, atau Anda perawat yang belum memiliki pekerjaan, silakan mendaftar di perawat.id. Menarik untuk mengetahui berapa tarif yang bisa kita keluarkan untuk bisa memesan jasa perawat. Apakah dihitung per hari atau per jam? Silakan. Kalau untuk layanan perawatan luka sendiri itu per layanan, jadi per kunjungan ya. Jadi itu paling murah itu untuk luka-luka ringan itu sekitar 100.000 per kunjungan. Itu sudah termasuk transport dan beberapa bahan-bahan yang habis pakai. Nah, itu kemudian yang 100.000 per kunjungan. Ketika perawatnya sudah berkunjung, itu durasinya berapa lama? Durasinya sih 3 sampai 4 jam. 3 sampai 4 jam. Ya, itu untuk perawatan. Nah, termasuk juga sebenarnya ada edukasi. Termasuk edukasi, dan ada bahan-bahan yang habis pakai itu sudah include di situ. Kemudian yang biaya yang lainnya sudah sama, sistem biayanya yang lain, yang stroke sama, terus yang lansia sama. Yang berbeda ini di pendamping rawat inap. Pendamping rawat inap ini itu karena ini membutuhkan waktu lama ya, mendampingi pasien ya. Jadi kita tarifnya itu per jam, itu 25.000 per jam. 25.000 per jam. Betul. Jadi kalau misalnya dia mau 24 jam ya. Kalikan aja 25.000 kali 24. Saya pikir mungkin tarifnya masih bersaing begitu ya, ketika perawat ini memiliki ilmu dan kemampuan yang mumpuni untuk merawat pasien, mungkin tidak menjadi permasalahan. Selain itu ada tarif lain lagi? Tadi yang pertama yang berkaitan dengan diabetes dan juga stroke itu perkunjungan ya. Sekali lagi, sekali kunjungan itu 100.000, durasinya sekitar 3 sampai 4 jam. Iya, betul. Nah, kecuali mungkin ada kedepannya ada yang mau kerjasama, mungkin langsung misalnya kantoran atau corporate, mereka mau kerjasama, misalnya ada perawat kami yang standby, bisa mungkin hitungannya corporate gitu. Atau mungkin ada yang sekarang model leisure sekarang, orang traveling, dia bawa orang tuanya, bisa bawa perawat kami.
Oh, Nah, gitu. itu mungkin tarifnya beda lagi. Mendampingi Ya, gitu untuk ya. mendampingi. Tarifnya pasti lebih Beda. jauh lagi, lebih tinggi lagi begitu ya. Kedepannya lah, mungkin satu lagi Mas, kalau yang misalnya kan sekarang musimnya orang sering umroh, haji, siapa tahu butuh tenaga perawat, itu kan boleh bisa didampingi betul, sama mendampingi begitu ya. Perawatnya enak juga nih. Sekalian. Ikut jalan-jalan nih. Itu berarti tanggungan si pasien gitu ya. Betul. Iya, karena banyak yang mungkin usia lansia yang memerlukan orang untuk membantunya gitu ya. Nah, jasa perawat ini ternyata bisa diberikan itu ada gambaran berapa yang harus dikeluarkan? Kalau yang mananya ini dulu? Yang mendampingi ke tur misalnya wisata. Kalau gambarannya kemarin kita sudah sedikit gambaran kasarnya ya. Itu sebenarnya kalau per kunjungan per ini itu dia 700.000. Itu harus sudah ditanggung makannya ya, semua transport dan lain sebagainya. Oke, 700.000 gitu ya. Iya. Itu bisa berapa hari itu? Itu bisa sampai 3 hari. 3 hari. Bisa 3 hari. Oke, jadi keluarkan 700.000. Orang tua Anda yang sedang sakit didampingi oleh perawat untuk di ini ya. Jadi tetap bisa jalan-jalan. Bisa jalan sekalian. Oke. Nah, dari sisi perawat apa yang didapatkan? Dari sisi perawat itu otomatis dapatkan income. Oke, jadi ada persentase. Jelasnya jauh lebih banyak perawatnya. Kami memang cuma menyediakan aplikasi. Kami peduli karena banyak sekali alumni perawat yang belum terserap di industri. Kalau kita perhatikan sekarang itu mungkin sekitar tiap tahun itu kalau total ya data yang kasarnya itu kurang lebih seluruh Indonesia kurang lebih 1 juta perawat. Hampir 1 juta perawat. Yang terserap industri itu baru sekitar 20-30%. Sisanya itu ada yang beralih profesi. Ada gambaran soal pendapatan yang akan didapatkan oleh perawat jika tergabung dan mendapatkan pekerjaan di perawat? Misalnya ada layanan. Ini mungkin tergantung dari ini ya. Berapa orderan betul yang masuk. Contoh misalnya ada perawatan luka ringan misalnya. Itu kan ada 100.000 misalnya. Nah, si perawat ini dapat 70%. Anggaplah 70.000. 70.000 dalam sehari misalnya dia bisa layani 3 misalnya. Berarti dalam sehari dia bisa dapat 210.000. 10 hari dia bekerja dia bisa dapat 2.100.000. Itu 10 hari aja ya. Artinya di luar gajinya kalau dia bekerja di rumah sakit dan baik. Jadi tadi perkunjungan 100.000. Nah, perawat ini bisa memungkinkan mendapatkan 70.000 dari situ. Ya, tinggal selebihnya mungkin untuk sistem begitu ya, untuk perbaikan sistem dan lain-lain begitu. Wah, luar biasa ya. Jadi cukup nih menjanjikan untuk Anda perawat yang ingin tergabung. Silakan coba download sekarang aplikasinya perawat.id. Nah, gimana gambarannya? Patah sejauh ini bergabung, income yang didapatkan bagaimana? Memuaskan atau bagaimana? Alhamdulillah, cukup untuk kebutuhan sehari-hari, juga ada untuk ditabung seperti itu. Jadi luar biasa ya. Jadi makin sering aktif, makin sering dapat orderan, makin banyak. Bayangkan aja jika mungkin dalam satu hari ada 2-3 orderan, lumayan dikalikan aja begitu ya. Baik, kedepannya apa nih tantangan yang ingin dilakukan? Bagaimana kemudian perawat.id ini bisa membooming di semua daerah? Kita ketahui berasal dari Makassar dan sudah di launching di beberapa tempat, termasuk di Pamekasan. Bagaimana kemudian bisa menyebar luaskan lagi program perawat.id ini? Ya, kedepannya kami tentu akan bersinergi dengan teman-teman media termasuk kami juga sosialisasi ke sekolah-sekolah perawat, termasuk ke event-event. Kalau ada event-event kami perkenalkan, termasuk juga di media sosial. Sambil kami memperbaiki atau misalnya berdiri sejak tahun 2018. Sejauh ini prospeknya gimana? Apakah masyarakat sudah banyak mengetahui dan sudah banyak yang pesan lewat aplikasi perawat.id? Terus terang saja, misalnya untuk masyarakat sendiri belum terlalu banyak yang tahu karena memang ini baru dan kami kemarin fokusnya di rekrutmen perawatnya karena takutnya sosialisasi di masyarakat ternyata perawatnya tidak siap. Nah, kami baik, setelah melalui ini sudah tayang di Kompas TV Makassar, semoga perawat.id ini semakin dikenal. Bisa ada yang membutuhkan, pihak perawat.id juga mendapatkan keuntungan di dalamnya dan lain. Ada simbiosis mutualisme di antaranya begitu ya. Baik, terima kasih Faisal dan juga Abdul yang sudah hadir di Kompas TV Makassar, memberikan inspirasi terkait dengan mereka yang mendirikan perawat.id, jasa
perawat yang bisa dipesan di mana saja untuk mendampingi pasien tentunya ya. Sangat inspiratif. Terima kasih telah menyaksikan Kompas TV Makassar. Sampai ketemu besok lagi saudara, kita hadirkan perbincangan yang inspiratif lainnya. Saya Indra Bakti mewakili rekan-rekan yang bertugas mengucapkan terima kasih Anda telah bersama kami. Selanjutnya tetap bersama kami untuk berbagai informasi penting lainnya di Kompas TV. Selamat pagi, sampai jumpa, selamat beraktivitas, semoga sukses. Terima kasih. Terima kasih saya.